pemirsa pasti penasaran juga nih gimana sih ngebedain antara kurma yang diolah ulang dari kurma busuk itu atau yang fresh? Aku juga kurang ngerti. Kalau misalnya kalau misal saus itu sedikit kita kelihatan ya. Kalau misalnya itu sausnya tidak bagus gitu ya. Kalau kurma kayaknya image-nya kan udah dari Arab dan kayaknya pasti menyehatkan. Jadi semua kurma bagus. Hati-hati pemirsa, kita langsung saksikan liputan ini biar kita langsung bisa membedakannya. Ini liputannya. Waspada kurma daur ulang. Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilakukan bagi yang mampu. Maka di setiap tahunnya umat muslim di penjuru dunia berlomba-lomba menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci. Dan ketika kembali ke tanah air, jamaah pun tak sabar untuk berbagi cerita dengan keluarga tercinta. Selain berbagi cerita selama berada di sana, berbagi oleh-oleh khas Timur Tengah pun kian dinanti. Kacang Arab, kismis, air zam-zam, serta kurma seakan menjadi makanan wajib untuk dibagikan kepada kerabat. Namun, kini untuk mendapatkan oleh-oleh khas Arab sudah jauh lebih mudah, tanpa harus membawanya dari tanah suci. Karena di Jakarta, tepatnya di Pasar Tanah Abang, banyak kita jumpai itu pedagang yang menjual makanan tersebut yang didatangkan langsung dari pusatnya. Jenis kurma yang dijual pun beraneka ragam, dan yang paling diburu tentunya adalah kurma ajwa atau kurma Nabi. Karena merupakan kurma kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harganya pun beragam, mulai dari 25.000 per kilonya hingga 350.000 per kilo. Selain itu, kita juga dapat memilih kualitas kurma yang kita inginkan. Biasanya ada kurma kelas 1 sampai kelas 4. Kurma kelas 1 adalah kurma yang kualitasnya terbaik dan tentu saja harganya paling mahal. Sementara kurma kelas 4 termasuk kategori buruk, bahkan sudah hampir tak layak untuk dijual dan tak layak untuk dikonsumsi karena telah membusuk atau sudah habis masa kadaluarsanya. Dan pemirsa, tahukah Anda, buah kurma termasuk buah yang tahan lama, bahkan bisa bertahan hingga 1 tahun jika disimpan dengan baik dan benar. Namun jika salah dalam penyimpanannya, maka dalam hitungan bulan saja, buah kurma ini sudah tak layak dikonsumsi karena cenderung busuk, bahkan warnanya sudah kehitaman dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Dalam kondisi ini ada saja oknum yang coba memanfaatkan kurma-kurma tak layak konsumsi untuk dijual kembali. Dan oknum pedagang kurma ini sengaja membeli secara langsung dari para grosir kurma hingga per kilonya juga relatif murah, yaitu hanya Rp10.000 per kilonya. Biasanya, oknum pedagang kurma ini mendaur ulang kurma dengan cara mencampurkan boraks dan minyak kelapa, sehingga kurma yang nyaris busuk dibuat menjadi kurma yang segar dan menarik untuk dikonsumsi. Dan minyak kelapa berfungsi untuk memisahkan buah kurma agar tidak saling lengket satu sama lain. Padahal telah kita ketahui boraks sudah lama dilarang oleh pemerintah untuk dicampurkan sebagai bahan makanan. Pemirsa, istilah boraks mungkin tak asing lagi terdengar di telinga kita. Boraks adalah sejenis pengawet yang bersifat desinfektan atau efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba penyebab membusuknya makanan, serta dapat memperbaiki tekstur makanan sehingga lebih kenyal. Boraks hanya boleh dipergunakan untuk industri non-pangan seperti dalam pembuatan gelas, industri kertas, pengawet kayu, dan keramik. Maka dapat kita bayangkan bagaimana bahayanya jika boraks masuk ke dalam tubuh manusia. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana efek samping dari mengkonsumsi borak tersebut? Menurut penelitian yang dilakukan para ahli, reaksi langsung yang kita dapat ketika menyantap kurma berboraks ini adalah sakit perut atau diare. Selain itu juga menyebabkan mual, nyeri hebat pada perut bagian atas, pendarahan, gastroenteritis, disertai muntah darah. Badan lemah, demam, serta sakit kepala, bahkan jika borak masuk ke dalam tubuh dalam kadar tertentu, dapat menimbulkan efek samping yaitu gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit. Selain itu dapat terjadi komplikasi pada otak dan hati hingga menyebabkan kematian apabila ginjal manusia mengandung borak sebanyak 3-6 gram. Pemirsa berita Islami masa kini, berikut ini adalah beberapa tips agar kita terhindar dari mengkonsumsi kurma daur ulang yang menggunakan boraks. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama,
Ada baiknya kita waspada dengan kurma yang harganya lebih murah, karena mungkin saja kurma tersebut telah lewat masa kadaluarsa dan diberikan boraks agar terlihat lebih menarik. Kedua, pilihlah kurma yang mencantumkan tanggal kadaluarsa di setiap kemasannya, dan pada umumnya masa kadaluarsa kurma mencapai 1 tahun. Tips agar terhindar dari kurma daur ulang ketiga adalah dengan memilih kurma dalam kemasan yang tertutup rapat. Karena jika masa kadaluarsanya belum habis, namun cara penyimpanannya tidak benar, maka akan memicu munculnya bakteri pembusuk. Akibatnya, rasa dan aroma kurma akan mudah berubah meskipun tanggal kadaluarsanya belum habis. Keempat, hendaknya kita lebih waspada jika melihat serbuk putih pada buah kurma, karena mungkin saja itu merupakan serbuk boraks yang sengaja dicampurkan pada kurma tersebut. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai maraknya oknum pedagang kurma yang mendaur ulang buah kurma tak layak konsumsi dengan menggunakan boraks demi mendapat keuntungan yang besar. Meski sulit dibedakan secara kasat mata, namun ada baiknya kita lebih waspada dan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kurma yang beredar di pasaran. Selain itu, perbuatan oknum ini juga merugikan banyak pihak, di antaranya konsumen dan pedagang buah kurma yang mengutamakan kejujuran dalam mencari nafkah. Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi kita, agar tidak menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya dari orang-orang yang zalim. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, sedih banget ya pemirsa ya ketika kita mengharapkan mendapatkan kurma, apalagi kurma itu kan bagus banget ya, biasanya bisa buat kesehatan dan lain-lain. Rasulullah juga senang banget makan kurma, tapi pas makan kurma ada oknum yang memanfaatkan justru tidak baik, ngasih boraks ya. Sedih banget sih dengarnya. Benar sekali ya. Jadi memang kalau misal dipikir lagi adalah kurma ini kan adalah buah yang sangat spesial ya. Jadi Rasulullah SAW juga memakan buah kurma gitu. Bahkan memang ada hadisnya bahwa ketika kita pagi-pagi makan 3 buah kurma itu akan menghindarkan kita dari sihir gitu. Nah, ada beberapa hal memang ini dibilang pedagang itu yang harus jujur itu memang luar biasa sekali, karena memang ada satu hadis juga ya. Memang kalau misal para pedagang jujur itu akan dikumpulkan nanti bersama para nabi. Serius? Iya, makanya jadi Masya Allah kalau ada yang tidak jujur itu memang ketika kita bermuamalah, kita berdagang gitu, kejujuran itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Dan memang tadi sudah diberitahu ya bahwa ketika memilih kurma itu lihat juga gitu, ada sudah dikasih tips-tipsnya. Iya, ada expired date-nya, dari warnanya juga. Benar sekali. Kemasannya juga harus tertutup rapat gitu ya. Dan kalau misalnya ada harga yang sangat miring dan murah sekali, hati-hati malah. Ya. Betul banget. Nah pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana keadilan Rasulullah terhadap para istrinya. Nah, tidak terbayangkan bagaimana adilnya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.